An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj, rawahul Baihaqi, hadisun sahih. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau meriwayatkan ini doa khusus untuk orang yang berhaji dan untuk orang yang nitip doa kepada orang yang haji. Bang, haji ya? Doanya ya. Nah, itu doanya. Allahumma ya Allah ighfir, berikanlah ampunan lil haji kepada orang yang haji. Ini berarti yang doa siapa? Yang haji, yang nganterin, yang belum berangkat atau keluarganya. Mungkin ini yang berangkat haji dosanya banyak, supaya sebelum sampai ke sana diampuni dulu, supaya Pak diberikan kemudahan. Jangan sampai doanya dibawa ke tempat suci dan menjadi penghalang untuk kelancaran hajinya. Maka Allahumma ighfir lil haji, ya Allah ampuni bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Waliman istaghfara lahu, dan kepada orang istighfar yang memintakan istighfar lahu padanya al hajj, orang haji. Ini jadi yang minta dan dipintakan idealnya saling mendoakan. Kita yang di tanah air mendoakan yang sedang haji ataupun yang umroh dan haji pun sering mendoakan kepada keluarganya yang ada di tanah air. Hadisun sahih, saling mendoakan. An Walid Abi Muleh radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abi Muleh redaksi doa, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad na'udzubika minan nar. Allahumma ya Allah, Robba Jibril, Tuhannya malaikat Jibril, wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin, dan Tuhan yang menciptakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzu, kami semua meminta perlindungan bika, hanya kepadamu ya Allah, minan nar, dari siksa api neraka. Rawahu at-Tabrani wal Hakim, hadisun sahih. Redaksi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Abi Muleh, ini adalah redaksi pribadi, redaksi gaya masing-masing. Artinya kita boleh menyusun format doa apapun. Rasul saja berdoa dengan redaksi beliau. Sahabat punya redaksi masing-masing dengan maksud dan tujuan. Berarti kita pun boleh menyusun, membuat doa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, redaksi dari beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, aku berlindung kepadamu, hanya kepadamu dan hanya kepadamu ya Allah. Dari mana? Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangankan kepada orang lain, dirinya pun tidak bisa mengamalkan, bahkan ilmunya menjadikan celaka baginya, tidak bermanfaat. Wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diterima, yang tidak sampai dilaporkan kepada Allah, jangankan sampai diterima pun kagak, apalagi gak sah lagi. Karena apa? Tidak ada ilmu yang bermanfaat. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar dan tak diijabah. Jangankan diijabah, didengar pun tidak. Jangankan didengar pun tidak. Nggak didengar. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim, diriwayatkan dari oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Hibban dan Imam Hakim dalam mustadraknya, hadisun sahih. Boleh kita meminta, memohon kepada Allah dari ilmu yang membahayakan, mencelakakan. Ada ilmu orangnya pintar tapi pintarnya kebelingar, pintar kagak bener, sehingga pinternya kagak bener. Oleh karena pintar kagak bener, dia ngibulin orang,
Kalau orang pintar kagak benar lebih bahaya daripada orang bodoh. Kalau orang bodoh itu yang kalau nyolong dia hanya nyolong sepasang sendal masjid musola. Kalau orang bodoh. Tapi kalau orang pintar dicolongnya apa? Pabrik yang dicolong. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, redaksi daripada hadis daripada doa beliau, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin wa in ashqi wa an ashqal asya'a man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Allahumma ya Allah. Beliau adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Ini mirip sama dengan redaksi doanya baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma ya Allah ahyini, hidupkan aku miskinan, kehidupan dalam keadaan miskin. Miskin itu butuhnya 10, punyanya 7. Butuhnya 10, punyanya 5. Butuhnya 10, punyanya 6. Jangankan terpenuhi kebutuhannya, yang dia dapatkan jauh daripada memenuhi dan kelayakan. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa tawaffani miskinan, dan wafatkan pula aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni, dan kumpulkan aku fi zumratil masakin, dalam golongan-golongan orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin pasti akan cepat hitungan hisabnya. Kenapa? Kalau cepat pasti dia akan masuk ke surga lebih dahulu. Wa inna ashqal asya'a, sesungguhnya orang yang paling celaka di antara orang-orang yang celaka, ada best of the best. Ada orang yang paling celaka di antara orang-orang yang celaka. Sudah celaka, dia paling celaka kuadrat. Paling celaka di antara orang-orang yang celaka. Orang lain mah cuma kekusruk, dia mah jatuh tertimpa tangga. Dah. Siapakah orang yang tergolongan ashqal asya? Orang yang paling celaka di antara orang yang celaka adalah manijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Orang yang terkumpul di dalam jiwa raga kehidupannya faqrud dunya, di dunianya fakir, tetapi kenapa? Wa azabul akhirah, di akhiratnya disiksa. Di dunia sudah kere, sudah fakir, kagak mau ibadah, ke masjid kagak, musola kagak, Jumatan ogah-ogahan, tambah-tambah lagi, bukan hanya miskin harta, miskin ilmu, miskin amal, konsekuensinya azabul akhirah, pasti berbuah siksa di akhirat. Wal iyadu billah. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya, hadisun sahih. An Jabir bin Samurah, diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Allahumma inni as'aluka minal khair kulli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kulli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, aku meminta memohon kepadamu ya Allah, minal khair, dari segala macam kebaikan. Kebaikan dalam jodoh, kebaikan dalam rizki, kebaikan dalam kerjaan, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam ibadah, kebaikan dalam perjalanan, kebaikan dalam pulang, kebaikan dalam kantong. Amin. Atau apa? Kantong kehidupan. Kuli, semua ragam kebaikan kita minta kepada Allah. Ma'alimtu minhu, apa yang nampak kasat mata yang aku lihat, wa ma lam a'lam, dan aku tidak mengetahuinya. Maksud tidak mengetahui, satu adalah kebaikan-kebaikan di depan mata, tetapi kita tidak melihatnya bahwa itu adalah baik. Tampakkan kepadaku ya Allah bahwa itu adalah baik. Di depan mata kebaikannya, tetapi tidak terlihat baik. Tampakkan kepadaku ya Allah bahwa itu kebaikan, sehingga aku bisa meraih kebaikannya. Yang kedua, kebaikan malam a'lan, kebaikan yang tidak aku tahu adalah kebaikan yang akan terjadi di masa depan.
kira-kira kalau saya kerja di sini bagus nggak masa depannya? Dah, itu malam-malam. Kira-kira kalau saya berjodoh dengan si A, kira-kira bagus nggak masa depannya? Dah, itu kebaikan malam a'lam, kebaikan di masa depan. Ada yang tahu tidak? Tidak. Siapa yang tahunya? Allah. Nah, kita minta kebaikan di masa depan. Wa a'udzubika minasyarri, dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah minasyarri, dari segala macam keburukan, kulih semuanya. Keburukan dalam rezeki, keburukan dalam kehidupan, keburukan dalam kerjaan, keburukan dalam jodoh, keburukan dalam pernikahan, disangkanya baik, ternyata di depannya nantinya buruk. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nampak di hadapan kita itu adalah baik, tetapi di hakikatnya itu adalah buruk. Maka tampakkan ya Allah, yang anggap aku baik, hakikatnya menurut engkau adalah itu buruk, maka tampakkan kepada aku itu adalah buruk, sehingga aku bisa menjauhinya. Kullihi, semuanya, ma'alimtu, ya aku ketahui, yang aku tampakkan, yang aku rasakan, minhu, dari keburukan itu, wa ma lam a'lam, wa ma, dan apapun keburukan lam a'lam, yang aku tidak ketahui. Baik di depan mata itu adalah keburukan, tapi aku tidak mengetahui, atau kebaikan yang akan terjadi di masa depan. Kita meminta kepada Allah dari aneka ragam keburukan. Seperti dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seseorang yang berpuluh-puluh kali ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi berzina. Langsung si laki-laki ini pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa yang terjadi hakikatnya kepadaku? Terjadi puluhan kali ihtilam. Kata Tuhan Syekh apa? Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejadinya terjadi di dunia nyata, tetapi Allah takdirkan hanya terjadi dalam mimpimu saja. Seharusnya itu perzinahan terjadi puluhan kali dalam dunia nyatamu, tetapi Allah yang takdirkan terjadi hanya di dalam mimpi. Nah, itulah syarr. Kita mintakan keburukan-keburukan yang mungkin akan kita kerjakan di masa depan, kita mintakan berubah bentuknya dalam berupa mimpi. Kalau nyuri di mimpi dosa nggak? Tidak. Rawahu at-Tayalisi wa Tabrani hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan, mudzakarnya muannasnya hasanah. An Busrah bin Ardah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Busrah bin Ardah radhiyallahu anha, ini seorang sahabiyah. Beliau pun punya redaksi doa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rawahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, wa Ibnu Hibban di dalam Sunannya, wal Hakim, dan Imam Hakim di dalam Al-Mustadraknya. Hadisun hasanun. Ya Allah, ahsin, jadikanlah kebaikan, akibatana, akhir daripada, akibat fil umuri, dalam segala urusanku. Akhir daripada kerjanya baik, kagak diciduk KPK. Gitu. Alhamdulillah. Selamat. Kerjanya lancar, perginya lancar, pulangnya lancar. Nah, kalau perginya lancar, pulangnya celaka, nah itu akibat buruk. Perginya lancar tapi pulangnya celaka, wal iyadzubillah. Maka demikian pula apapun akibat-akibat dari yang dilakukan oleh seseorang, kita mintakan kepada Allah supaya berakhir dengan baik. Kuliha wa ajirna min khizyid dunya, dan selamatkan kami semua min khizyid dunya, dari kehinaan dunia, wa azabil akhirah, dan siksa di akhirat.